Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sedulur, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir lagi untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia supranatural, dunia kegoiban. Nah, sedulur, kemarin itu saya bikin polling, bikin pilihan ya. Nah, pilihan ini kemarin itu saya bikin pilihan itu pertama, apakah kita harus membahas tentang menelusuri tempat angker, atau kita membahas dunia ilmu kegoiban, atau kita membahas apa yang satunya itu mendatangi dukun santet, apa itu. Ternyata yang paling banyak itu membahas dunia ilmu hikmah atau dunia kegoiban. Nah, baiklah, karena teman-teman semua, sedulur semua sudah mengasih saran seperti itu, maka kita akan kembali lagi untuk membahas dunia supranatural. Yang akan saya bahas ini adalah cara bertemu atau menghadirkan khodam yang sudah mendampingi kita, begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan jelaskan dulu. Jadi cara ini bisa sedulur pakai, bisa sedulur gunakan apabila dengan satu syarat, sedulur memang sudah memiliki khodam. Sedulur memang sudah memiliki khodam. Nah, khodam itu bisa hasil dari pengisian. Maksud pengisian ini sudah diisi oleh, misalnya sedulur punya guru, diisi nih oleh guru tersebut gitu kan. Itu yang pertama. Atau khodam tersebut hasil dari jerih payah sedulur dengan cara bertirakat, misalnya nih berpuasa gitu kan, bertapa, dan sehingga sedulur memiliki khodam. Nah, atau dengan cara yang ketiga, datang sendiri, ingin ikut dengan sedulur sendiri gitu. Jadi dengan ketiga cara itulah nanti sedulur bisa menggunakan cara ini gitu untuk menghadirkan khodam tersebut. Misalnya sedulur punya khodam nih, tapi tidak tahu caranya gimana untuk berkomunikasi sekaligus untuk menghadirkannya di hadapan kita gitu. Nah, seperti itu, makanya saya akan membahas tentang hal tersebut. Dan ternyata banyak sedulur semua yang WA kepada saya bagaimana cara untuk bertemu dengan khodam kita, tapi tidak saya jawab. Lebih baik saya jawab aja di sini supaya sedulur semua pada mengetahuinya gitu kan, tidak hanya satu orang yang tahu begitu. Dan kalau dengan cara berbicara seperti ini kan lebih enak. Jadi caranya sedulur, cara ini bisa dipraktekkan pada malam hari ya. Jadi tepatnya jam 12 malam. Waktu sedulur semua di mana misalnya? Ya pokoknya pas tengah malam, jam 12. Tapi saat sebelum jam 12 malam itu sedulur sudah melakukan semua persiapan. Semua persiapan itu sudah dipersiapkan. Nah, persiapannya apa saja? Yang pertama, kita harus menyiapkan wewangian. Seperti contoh kita menggunakan parfum gitu kan. Atau kita membakar dupa, bisa membakar buhur, bisa membakar hio, tapi yang wangi ya, jangan yang bau gitu. Yang wanginya itu bisa untuk ketenangan hati kita gitu. Nah, itu yang pertama tadi, wewangian. Terus yang kedua, kita siapkan nih tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang sepi gitu kan. Sepi di sini maksudnya adalah tidak ada orang, sehingga saat kita proses ritual pemanggilan khodam itu tidak ada yang mengganggu gitu, sehingga kita bisa konsentrasi dan fokus gitu. Nah, kalau kita sudah menyiapkan wewangian beserta kita sudah menyiapkan tempat, dan pakaian kita juga harus bersih, harus rapi gitu.
lebih baik kita menggunakan pakaian yang memiliki satu warna, contohnya putih semua atau hitam semua gitu. Nah, kalau kita sudah menyiapkan, kita ambil wudhu sekitar pukul 12 kurang 10 menit atau kurang 15 menit lah, kita sudah melaksanakan sholat. Nah, setelah wudhu kita sholat taubat 2 rakaat. Kalau sedulur sudah tidur dulu sebelum ritual ini, boleh menjalankan sholat tahajud 2 rakaat, dilanjut dengan sholat hajat 2 rakaat gitu. Tapi kalau sedulur belum tidur gitu kan, sedulur lebih baik mengerjakan sholat taubat sama sholat hajat 2 rakaat masing-masing. Kalau sudah tidur berarti sholat tahajud sama sholat hajat masing-masing 2 rakaat. Kalau sudah selesai, sudah siap semuanya, kita duduk di ruangan tersebut. Usahakan posisi kita duduk itu ada di tengah-tengah, ruangan gitu. Jadi tidak sambil bersandar dan tidak juga di depan tembok gitu. Jadi posisinya di tengah-tengah. Oke, kalau sudah posisi di tengah-tengah, boleh kita menyalakan buhur kalau kita punya, atau kita gunakan wewangian. Nah, kalau sudah selesai semua, kita boleh bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad, kepada para wali, kepada para guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan yang terakhir kita khususkan kepada khodam. Kalau kita tahu namanya, kita tak kasih tawasul gitu kan. Contohnya khodam kita itu kiai apa, kita sebutkan, terus kita kirim al-fatihah gitu kan. Kalau sudah selesai, kemudian kita membacakan doa ini dulu semua. Jadi ada 2 doa nih yang bisa kita baca. Yang pertama, kita bisa membaca ayat Al-Quran, surat Al-Jin. Kita baca, jangan sampai kita menghitung berapa jumlahnya gitu kan. Kita baca aja dari awal sampai akhir semuanya, diulang-ulang lagi gitu kan. Atau bisa dengan cara yang praktis, yang kedua ini, dengan membaca kalimat Ya Latif, Ya Qadim, Ya Batin. Ya Latif, Ya Qadim, Ya Batin. Kita baca sambil pejamkan mata, sambil posisi lampu itu mati. Nah, kemudian setelah kita sholat, kita matikan lampu. Kita matikan lampu supaya ruangannya itu gelap ya. Boleh kita membakar buhur menggunakan wewangian. Nah, kemudian kita membaca kalimat, bisa 2 pilihan. Yang pertama membaca surat Al-Jin, dan yang kedua membaca kalimat Ya Latif, Ya Qadim, Ya Batin. Kalau sedulur tidak hafal surat Al-Jin, maka boleh membaca ayat yang kedua tadi, Ya Latif, Ya Qadim, Ya Batin. Begitu. Dikarenakan posisi lampunya mati dan kita membaca Al-Qur'annya itu dalam keadaan gelap, makanya solusi yang tadi itu kita pakai Ya Latif, Ya Qadim, Ya Batin. Jangan kita menghitung jumlah wiridnya. Kita fokus saja, kita konsentrasi dengan wiridan yang kita baca itu. Nah, nanti tanda-tanda kehadiran si khodam tersebut itu bisa jadi seperti ini. Ada suara gitu kan, seperti contoh ada orang yang berjalan gitu mengelilingi kita. Karena kita posisinya ada di tengah-tengah ruangan, biasanya si khodam tersebut akan berjalan mengelilingi kita, memutar gitu. Memutar. Dan bisa juga dengan fenomena-fenomena cahaya gitu kan, kelebatan. Itu tanda-tanda, baru tanda-tanda kehadiran. Nanti kalau kita merasakan fenomena seperti itu, kita jangan takut. Lanjutkan saja kita zikir, pasrah diri kepada Gusti Allah gitu kan. Pokoknya kuncinya kita jangan takut, itu aja. Kalau kita takut malah, contoh nih, kita baru lihat ada kelebatan, aduh apa itu misalnya, kita di dalam hati itu sudah bulu kuduk merinding contohnya, terus sudah terbayang sosoknya bagaimana, itu tanda kegagalan. Seharusnya jangan seperti itu. Nah, ada fenomena apapun kita lanjut untuk berzikir gitu, jangan kita hiraukan apapun yang terjadi sampai ada seseorang yang mengucapkan Assalamualaikum, baru kita mengucapkan Waalaikumsalam dan kita buka mata. Seperti itu. Nanti sedulur bisa
berkomunikasi, mau sekedar curhat atau menanyakan asal usulnya dari mana gitu kan, menanyakan namanya siapa kalau kita nggak tahu gitu. Nah itu nanti kita bisa berkomunikasi dengan hodam tersebut seperti itu. Dan kalau kita sudah berkomunikasi, sudah selesai, ya kita boleh berpamitan dengan si hodam kita itu. Kemudian setelah dia pergi, ya sudah selesai gitu kan, kita nyalakan lampu. Nah jadi nanti kalau sedulur itu sudah bertemu dengan si hodam itu, meskipun ruangan yang kita tempati itu posisinya gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit pun, saat si hodam tersebut hadir datang untuk menjumpai kita, maka ruangan itu akan tiba-tiba menyala sedulur. Jadi jangan khawatir gitu. Dan semua pandangan yang kita pandang itu, ruangan itu semuanya jelas. Maka dari itu saya membagikan tips ini, cara ini untuk siapapun yang ingin melihat atau berkomunikasi dengan hodam sedulur tersebut gitu. Nah baiklah, mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya, terutama bagi seluruh semua pecinta ilmu kegoiban dunia hikmah dimanapun kalian semua berada. Cukup sekian sedulur semua. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.